Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Moza Paramita Ramadhani dengan NIM 2500233. Tujuan saya dalam membuat video kali ini yaitu adalah dalam memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu adalah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD, dengan mata kuliah komunikasi organisasi. Kali ini saya akan membahas dengan judul prinsip dan juga hambatan dalam komunikasi. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip komunikasi dan juga hambatan yang terjadi di dalam komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip yang terdapat di dalam komunikasi. Prinsip pertama yaitunya adalah proses. Nah, kenapa proses? Karena proses itu merupakan adalah simbolik. Nah, kenapa simbolik? Karena salah satu kebutuhan kita manusia itu adalah untuk kebutuhan untuk simbolisasi atau penggunaan lambang-lambang tertentu. Karena kan kita dalam berbicara kepada seseorang atau saling berbicara atau saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya itu tidak harus menggunakan kalimat-kalimat yang panjang atau tidak harus menggunakan kata-kata yang panjang, tetapi terkadang juga membutuhkan simbol-simbol tertentu yang mana hal tersebut itu sudah mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang disampaikan gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang kedua. Nah, di prinsip yang kedua ini setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia itu dapat dilihat oleh banyak orang. Kita sebagai manusia tidak luput atau tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. We cannot communicate. Kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Setiap perilaku punya potensi untuk ditafsirkan oleh seseorang. Misalnya, atau saya akan memberikan satu contoh. Ada seorang anak kecil, yang mana anak kecil tersebut dia sedang menangis. Nah, anak kecil tersebut sedang menangis itu diindikasikan komunikasi. Anak kecil tersebut dia sedang menangis. Nah, menangis tersebut bisa dikarenakan dia lapar, dia menangis karena pakaiannya basah, dia menangis karena lapar. Karena kan anak kecil atau bayi atau seperti bayi, dia kan belum bisa untuk mengomong atau berbicara langsung kepada orang tuanya atau meminta langsung kepada orang tuanya, tetapi dia mengasihkan suatu informasi atau dia berkomunikasi melalui tindakan lah, atau melalui suara atau hal-hal lainnya. Itu maka perilaku hal tersebut perlu diwaspadai. Apa yang ditangkap orang lain bisa saja berbeda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang ketiga. Nah, di prinsip yang ketiga ini komunikasi itu pada prinsipnya punya dua dimensi. Yang mana dimensi pertama yaitu adalah dimensi isi, dan juga yang kedua dimensi hubungan. Nah, yang mana kedua dimensi tersebut mempunyai hubungan yang saling terikat. Sebagaimana dimensi isi itu adalah apa yang dikatakannya atau apa yang mau dikatakan, sedangkan dimensi hubungan itu bagaimana cara mengatakan apa yang akan dikatakan tersebut. Nah, dimensi hubungan ini dia mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan juga bagaimana pesan tersebut dapat ditafsirkan dengan benar oleh lawan bicara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan prinsip yang keempat. Nah, di prinsip yang keempat ini, komunikasi itu
itu melibatkan prediksi serta komunikasi. Orang-orang yang meramalkan efek ketika berkomunikasi dan juga dia memilih strategi yang berdasarkan bagaimana orang yang dia ajak berbicara atau yang dia akan orang yang menerima pesan tersebut. Nah, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin fleksibel pula lah komunikasi yang akan terjadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip yang kelima. Nah, di prinsip yang kelima ini, komunikasi itu bersifat non-sekuensial. Komunikasi manusia dalam bentuk pada dasarnya itu berbentuk dua arah. Misalnya, ketika seorang manajer dia memberikan suatu pengarahan kepada bawahannya atau kepada anggotanya, maka sebagai respon atau sebagian atau anggotanya ini dia memberikan suatu dalam bentuk responnya atau dalam bentuk menghargai si manajer tersebut dengan bentuk anggukan. Nah, non sekuensial akan terlihat dari respon positif atau negatifnya. Nah, jadi maksudnya prinsip yang komunikasi yang bersifat non sekuensial ini, misalnya kita berbicara dengan seseorang. Nah, kita berbicara atau memberikan suatu informasi, atau misalnya kita curhat nih ke teman kita, lalu teman kita tersebut dia memberikan suatu respon dengan cara anggukan, atau misalnya itu kalau dengan anggukan berarti dia menerima atau dia mengerti atau dia paham apa yang kita bicarakan tersebut. Dia juga misalnya kayak dia empati lah dengan curhatan kita. Tapi juga kalau dia mengeleng atau dia misalnya kita mau mencurhat sesuatu kepada teman kita tersebut dan dia memberikan suatu respon dengan gelengan, itu tandanya ada responnya negatif misalnya nih. Mana respon negatifnya ini dia berarti atau kadang dia tidak paham dengan apa yang kita bicarakan. Nah, misalnya kita kenapa dia tidak paham dengan curhatan kita itu, misalnya kadang kalau misalnya kita curhat kepada teman kita ini sambil menangis. Nah, cerita dikit nangis, jadi terkadang teman kita ini dia tidak paham apa yang kita bicarakan. Nah, gitu. Jadi ada respon positifnya dan juga ada respon negatifnya dalam bentuk simbol-simbol. Oke, baik, selanjutnya kita akan beralih ke hambatan. Nah, apa saja sih hambatan di dalam satu komunikasi? Nah, hambatan-hambatan yang terjadi di dalam satu komunikasi ini dia dapat menjadi sebuah bencana nih. Kenapa dia dapat menjadi sebuah bencana? Karena dia dapat merusak komunikasi sehingga terjadilah miskomunikasi. Noise atau disebut dengan noise adalah gangguan yang menyebabkan informasi yang diberikan oleh seseorang tersebut kepada seseorang menjadi terhambat atau sehingga tidak tersampainya sebuah pesan tersebut kepada si penerima dengan baik, atau dengan terjadinya noise tadi pesan tadi tidak tersampaikan dengan baik, atau malah si penerima ini dia menjadi salah paham atas informasi yang telah diberikan. Nah, selanjutnya apa saja sih hambatan-hambatan yang terjadi di dalam komunikasi? Kenapa komunikasi itu tidak tersampaikan kepada si penerima dengan baik? Nah, ini saya akan jelaskan apa saja hambatan-hambatannya. Hambatan yang pertama yaitu adalah sifat emosional dan juga sosial atau kultural. Hambatan lainnya adalah ketika kita memberikan penilaian dan juga menghakimi si pembicara. Hambatan juga terjadi ketika gagal dalam menangkap atau menafsirkan apa isi informasi yang telah disampaikan oleh si komunikator tadi. Misalnya gini,
si komunikator dia memberikan suatu informasi kepada si komunikan ini dia dengan emosi. Dia memberikan suatu informasi dengan penuh dengan emosi. Jadi dengan emosi, atau misalnya si komunikator ini dia memberikan suatu informasi, dia berbicaranya sangat cepat, maka sangat cepat dan si komunikan itu, yang si penerima tadi, dia tidak paham apa yang dibicarakan oleh si komunikator tadi, karena dia berbicaranya terlalu cepat. Atau si komunikator ini dia memberikan suatu informasi dengan emosi saja, dengan dia marah-marah memberikan suatu informasinya kepada si komunikan tadi. Alhasil si komunikan ini dia kadang dia salah paham lah, salah tafsir dari apa yang telah disampaikan atau apa isi informasi tersebut yang sebenarnya gitu. Atau si komunikator ini dia memberikan suatu informasi kepada si komunikan, lalu si komunikan ini belum selesai, si komunikator ini dia memberikan suatu pesan, sudah di skip aja, misalnya saya mau ngomong nih, belum sampai saya bicara, kamu sudah ngomong aja tanpa mendengarkan apa informasi saya ini secara lengkapnya, secara sempurnanya gitu. Selanjutnya hambatan yang kedua yaitunya adalah kesalahpahaman atau distori pesan karena tidak adanya kepercayaan. Maksudnya seorang si komunikator ini dia memberikan suatu informasi atau sebuah pesan kepada si komunikan. Lalu si komunikator ini dia memberikan suatu informasi atau pesan, tidak ada buktinya. Nah, tidak ada buktinya, atau sebelum-belumnya si komunikator ini dia juga pernah memberikan suatu informasi kepada si komunikan, tetapi informasi yang diberikan si komunikator tersebut hoax. Nah, oleh karena itu misalnya besoknya lagi si komunikator ini dia memberikan suatu informasi lagi, si komunikan ini dia tidak akan percaya, karena dia sudah kemarinnya itu dia sudah kena hoax lah atau dibohongi, atau dia merasa dibohongi lah dengan informasi yang disampaikan oleh si komunikator yang di jauh-jauh hari tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan suatu tips gimana caranya membuat suatu komunikasi itu biar lebih efektif. Nah, yang pertama, memahami dua arah komunikasi. Kita misalnya si komunikator ini dia harus paham, dia dituntut harus paham dengan siapa dia berbicara, dengan siapa si penerima informasi tersebut. Misalnya si komunikan ini dia berbicara atau menyampaikan suatu informasi kepada komunikannya. Misalnya komunikannya ini dia misalnya sedang ada gangguan, gangguannya kayak misalnya dia tidak bisa mendengar. Nah, kalau tidak bisa mendengar atau misalnya bisu, nah si komunikator ini dia harus paham bagaimana cara-cara untuk memberikan suatu informasi tersebut agar informasi tersebut tidak salah paham atau bisa dapat diterima lah dengan baik oleh si lawan bicaranya tersebut. Nah, yang kedua, mendengarkan dan sambil memahami. Kebiasaan orang itu adalah kan sulit untuk mendengarkan orang lain. Maksudnya misalnya kita memberikan misalnya sebagai komunikan kita harus mendengarkan apa yang diberikan oleh informasi yang diberikan oleh si komunikator ini. Selain kita mendengarkan, kita juga harus meresapi
kita harus memahami, kita harus paham apa yang disampaikan, apa pesan yang disampaikan oleh si komunikan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah persepsi yang selektif. Kita memahami sudut pandang orang lain, bukan dari sudut egosentrisme kita sebagai pembicara. Maksudnya atau intinya, kita harus paham misalnya kita sebagai komunikator ini, kita harus paham dengan kondisi lawan pembicara kita, misalnya atau gangguan lah atau ada gangguan lah kan, atau hambatan yang memungkinkan si penerima ini agak kesulitan lah untuk menerima suatu informasi. Nah, kita harus paham, jangan kita ingin menang sendiri aja, jangan kita egois lah, jangan egois kalau ketika kita memberikan suatu informasi tersebut kepada si komunikan. Nah, sampai disinilah penjelasan saya mengenai prinsip dan juga hambatan dalam komunikasi. Nah, semoga teman-teman yang menonton dapat memahami dan juga dapat memahami apa yang telah saya jelaskan dan juga mendapatkan atau menambah ilmu dan wawasannya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Muzafar Aminta Ramadhani. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.